Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, channel Nahnu. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal nge-review buku, tentu dengan berbagai perspektif yang kita tahu. Oke, sebelum kita menuju kepada review buku, kita akan lebih dulu men-trigger teman-teman di rumah untuk ikutan semangat, ikutan termotivasi untuk nge-review buku ini, atau mungkin baca buku ini secara lengkap. Buku ini lebih kepada kayak kajian gender gitu ya, tapi meskipun gender ini udah banyak banget dibahas di dunia, tapi kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu ya. Dan emang nggak pernah habis karena masalahnya nggak selesai-selesai. Teman-teman perempuan di luar sana pasti sering banget deh dapet perlakuan kayak gini nih. Misalnya nih ya, si A itu laki-laki, si B itu perempuan. Misal si A sama si B itu satu circle pertemanan, dan si B itu misal lagi melakukan sebuah kegiatan ya yang sifatnya kerjaan atau yang lainnya. Terus tiba-tiba si A tuh bilang gini sama si B, B, aus nih, aku pengen minum, bikinin kayak minuman di belakang. Terus si B bilang gini, dia bilang gini, aduh sorry, aku lagi sibuk, kamu bikin sendiri aja sana, gitu kan. Terus si A bilang gini, kamu nih loh, masa cowok yang buat minuman di dapur, kamu sana yang bikin, masa laki-laki. Terus si yang B bilang, loh kenapa emang, bikin aja kalau emang aus, aku lagi sibuk nih loh. Nggak bisa apa kamu tuh menghormati aku yang lagi kayak gini, udah sana bikin sendiri. Terus apa kata si A? Kebanyakan laki-laki tuh pasti bakal bilang gini, meskipun sih saya nggak mukul rata, tapi kebanyakan kayak gitu. Si A bakal bilang kayak gini, idih, perempuan galak amat sih kamu. Masa iya perempuan gak mau disuruh buat minum? Jangan galak-galak juga lah, biasa aja. Perempuan tuh harusnya lembut, dan lain sebagainya. Gimana teman-teman? Udah ngerasa relate nggak sama apa yang kita rasain? Dan ngerasa butuh nggak buat baca buku ini? Kenapa aku bilang kalau kamu ngerasain hal seperti itu lalu harus baca buku ini? Karena buku ini bakal menjawab banyak banget kegelisahan kita ketika mendapatkan perlakuan kayak gitu. Contoh kedua, misal kamu nih lagi di sebuah lingkungan akademik gitu ya, lingkungan akademisi, lingkungan yang berbau pendidikan formal dan lain sebagainya. Terus kayak seakan-akan tuh kepinterannya laki-laki tuh kayak nggak bisa ditandingin. Jadi mereka tuh kayak pinter banget, dan para dosen-dosen pun kayak seakan-akan kayak bangga banget sama mereka. Dan lain sebagainya. Oke, langsung aja. Bukunya adalah, sorry ini print-printan, karena aslinya bukunya ya buku beneran, tapi karena harus pesan di Amazon, jadi kayaknya bakal nunggu lama. Di Tokopedia mungkin ada kali ya, tapi akhirnya saya ambil PDF-nya aja deh. Ini dia. Begini. Bukunya Cordelia Fine, The Real Science Behind Sex Difference, Delusion of Gender. Jadi ini bukunya Cordelia Fine, judulnya tadi itu. Dan sebenarnya buku ini udah lama banget, dari tahun 2010, dan electronic editionnya udah ada di tahun 2012. Tapi emang akunya aja yang out of date, jadinya baru tahu ini buku ini, dan emang keren banget. Oke, buku ini ada 3 chapter, part 1, part 2, part 3. Yang part pertama itu tentang Half Change World, Half Change Mind. Yang kedua adalah Neurosexism. Yang ketiga adalah Recycling Gender. Mungkin bakal ada 3 part video ya untuk sesi ini. Tapi kita di part pertama ini akan lebih membahas tentang introduction. Kenapa sih Cordelia Fine itu termotivasi banget buat nulis buku tentang term ini? Oke, langsung aja. Jadi banyak banget yang kayak bingung gitu. Kenapa sih bukunya Delusion of Gender gitu kan? Kenapa aku bilang banyak? Karena ketika orang-orang pada lihat buku itu mesti pertanyaannya, what the mean of delusion of gender? Jadi kenapa kok dikatakan delusi gender? Karena delusi itu kalau dalam KBBI artinya tuh kayak suatu paham yang menyimpang
tapi itu nggak pernah ada landasan ilmiahnya, nggak pernah ada buktinya, tapi itu berkelangsungan secara terus-menerus. Itu sih stereotip gender yang dari dulu sampai sekarang ada, nggak pernah ada landasan ilmiahnya, tapi di kita tuh kayak famous banget gitu loh. Kayak semua orang tuh pasti berpikiran hal kayak gitu. Even kita sendiri sebagai kaum perempuan. Nah, oh ya disclaimer dulu, kenapa kok kita pakai cadar? Karena lagi-lagi kita mau bilang untuk menghindari ainun lamatun. Jadi buat teman-teman di luaran sana yang pakai cadar ataupun pakai niqab, jangan sama sekali kerasa kayak kesindir, apalagi kayak mungkin malah ngerasa dilecehin gitu-gitu ya. Enggak dong, malah sebaliknya, karena kita pakai ini untuk menghindari ainun lamatun, karena memang dia fungsinya sefaedah itu gitu kan. Nah, kenapa kok kita sendiri belum pakai dalam kesehariannya? Karena memang iman kita belum kuat dan belum sekomitmen itu. Nah, terus juga disclaimer lagi, di sini saya bukan berdiri sebagai feminis ya, karena feminis di mata dunia tuh definisinya cukup bias juga. Jadi lebih kepada pengen menyuarakan sebenarnya konsep keperempuanan atau perempuan di Islam tuh gimana sih. Nah, salah satunya dengan cara mereview buku ini, mengambil mana yang baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, mereka itu memang membedakan antara laki-laki dan perempuan karena mereka mengklaim bahwa memang otak perempuan dan otak laki-laki itu memang sudah beda dari sononya. Dan dengan otak yang berbeda pasti akan menimbulkan istilahnya kapabilitas keilmuan, kapabilitas kejiwaan, dan kemudian sikap yang berbeda. Oleh karenanya wajar dong kalau wilayah publik itu memperlakukan perempuan dan laki-laki itu berbeda. Dan mereka mengklaim bahwa ternyata memang sirkuit emosinya dalam struktur otaknya laki-laki itu emang berbeda sekali dari perempuan. Kemudian mengklaim juga bahwa sebenarnya korpus kalosumnya perempuan itu oversize dibanding laki-laki. Jadi korpus kalosum itu adalah yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri, di mana otak kanan itu adalah untuk hal-hal holistik dan intuitif serta yang lainnya, dan otak kiri itu kan untuk hal-hal yang analitis, logis, dan rasional. Nah, korpus kalosum ini menghubungkan keduanya, tapi karena perempuan itu oversize, jadinya akhirnya seakan-akan intuisinya dia itu menguasai otaknya lebih daripada logikanya. Jadi makanya kita dibilang sebagai makhluk empati atau makhluk kemanusiaan, karena kita itu tidak logis sama sekali gitu katanya. Nah, terus di halaman selanjutnya dia bilang bahwa sebenarnya kalau kita membedakan antara perempuan sama laki-laki di segala lini kehidupan, itu pasti akan ada banyak keuntungannya, akan ada banyak benefitnya, karena sudah banyak CEO internasional yang memperlakukan pembedaan pekerjaan antara perempuan dan laki-laki. Misalnya nih, CEO Nissan, CEO IBM, CEO Jembel, Deloitte yang biasanya ya, dan lain sebagainya. Mereka bilang semenjak mereka memperlakukan perbedaan atau gender gap ini, mereka itu merasa banyak banget benefit yang didapatkan di perusahaan mereka. Entah apa perbedaannya, tapi yang jelas mereka mengklaim seperti itu. Ada lagi nih untuk menguatkan yang tadi, tapi ini benar-benar memang disampaikan oleh seorang ilmuwan. Dia itu adalah psikolog ya dari Universitas Cambridge, tapi dia ini mengatakannya murni opininya dia, tapi anehnya diamini oleh banyak orang, dan orang-orang sampai sekarang berpikir sama halnya kayak dia. Itu amal jariah bukan ya? Dia bilang gini, intinya perempuan itu memang sudah otaknya terprogram untuk empati, dan sementara laki-laki itu emang terprogram untuk memahami dan membangun sistem. Jadi nggak mungkin dong perempuan itu bisa paham sama hal-hal yang logis, karena memang kita terprogram untuk empati gitu. Dan laki-laki pun nggak mungkin untuk empati seperti halnya bersabar, memahami sesama, berlaku kemanusiaan dan lain sebagainya, karena kan mereka memang dibangun untuk sistem, bukan untuk hal-hal yang berbau kemanusiaan gitu pemahamannya kan. Nah, dan ternyata yang sama kayak si Simon Baron ini banyak banget. Tapi terus kan gini, si Cordelia Fine bilang gini, kalau emang kita udah terprogram kayak gitu, gimana dong status atau posisi para cewek-cewek yang dia itu ternyata dalam berkarirnya itu atau dalam kehidupannya dia itu malah jadi saintis.
atau intinya hal-hal yang berbau logis gitu. Dia jadi teknisi dan lain sebagainya. Berarti dia sebenarnya bukan perempuan dong, atau gimana dong? Atau yang salah sebenarnya teorinya Simon atau dan lain sebagainya. 200 tahun yang lalu itu ada seorang pendeta dari Inggris yang dia itu nulis buku. Intinya tema bukunya itu adalah kemampuan mental yang dibutuhkan seorang perempuan untuk bisa menjadi atau memenuhi peran pria. Permasalahannya, kalau memang klaim yang kemarin itu bahwa dari sononya otaknya laki-laki dan perempuan itu emang beda, mau digimana-gimanain, mau sampai kita itu seakan-akan merubah mental kita, ya nggak akan pernah bisa memenuhi peran pria dong. Tapi kok ini si pendetanya ini bisa bilang kayak gitu, kenapa? Nah, jadi makanya pertanyaan besar. Nah, katanya ini nih orang-orang yang katanya peradaban saat itu ketika dilontarkan kembali masalah hal itu, mereka bilang gini, oh emang kok ada perempuan yang bisa meraih great achievement itu. Jadi mereka mengklaim memang achievement terbaik itu ya hal-hal yang berbau logis tadi. Kalau kita misalnya jadi guru TK itu bukan great achievement buat mereka. Jadi bingung. Jadi maunya mereka tuh kita pokoknya di bawah, dan mengatakan apa yang kita lakukan pun itu nggak hebat. Nah, lanjut yang tadi ya, dia bilang, oh emang kok ada cewek yang bisa kayak gitu. Tapi cewek-cewek yang kayak gitu tuh sebenarnya hanya bersikap seakan-akan bersikap di bawah payung gender kita sebagai laki-laki. Jadi mereka hanya seperti berpura-pura menjadi kita, karena sebenarnya dia nggak kayak gitu. Nah, gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka menjuluki cewek-cewek yang meraih atau cewek-cewek yang punya jalan kehidupan berbau logis dan lain sebagainya itu tadi, itu sebagai men in petticoats. Jadi petticoats itu kalau setahu aku ya, itu kayak sebutan untuk daleman baju tapi bentuknya rok. Atau mereka juga menyebutnya sebagai perempuan dengan pikiran maskulin. Jadi mereka itu nggak akan pernah memandang perempuan yang berkecimpung di dunia logis kayak gitu sebagai perempuan yang pintar logis. Mereka nggak akan pernah mengakui eksistensi daripada perempuan itu sendiri. Yang paling sedihnya lagi adalah mereka itu menyamakan dengan ketidaknormalan atau anomali. Jadinya tuh kalau misalnya sampai ada yang seperti itu memang sebuah ketidaknormalan, seperti halnya perkembangan otot yang tidak normal. Nah, itu adalah spekulasi-spekulasi ilmiah yang ada. Nah, sayangnya spekulasi ilmiah itu kemudian sudah berkembang menjadi stereotip gender yang ada di masyarakat kita. Jadinya ketika seorang perempuan itu diberlakukan tidak adil, mereka itu mengkambing hitamkan, atau yang kita sering dengar di buku ini dengan istilah social scapegoats. Jadi kambing hitam sosial, dengan cara mengatakan, loh memang dari sononya memang harus kayak gitu kok, dibedakan antara perempuan sama laki-laki. Baru kemudian ketika dipertanyakan apa landasannya, mereka kembalikan kepada spekulasi ilmiah ini. Saya katakan spekulasi ilmiah karena memang belum ada sama sekali yang membuktikan baik secara MRI ataupun segalanya bahwa memang kita memiliki dasar atau struktur otak yang berbeda dengan laki-laki kayak gitu. Dan di sini sampai dibilang begini, ketika 6-7 tahun setelah pembuahan, para janin itu kemudian mulai make up its mind. Jadi mulai membuat keputusan atau mengambil keputusan. Ketika mereka itu adalah sebagai janin laki-laki, maka mereka mulai menyusun pola kelaki-lakiannya mereka. Begitu pula ketika dia adalah janin perempuan. Akhirnya semua tadi rangkaian permasalahan atau rangkaian polemik yang saling bertumpuk itu, jadilah kemudian sekarang kita menikmati perempuan seakan-akan cacat di wilayah publik, begitu. Dari abad ke-17, perempuan udah istilahnya positif lah ya. Kita kayak tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan laki-laki. Kita bahkan tidak diperbolehkan sama sekali mengenyam pendidikan dan lain sebagainya. Makanya sampai ada seorang feminis yang dia itu mengatakan kayak gini nih, dulu cowok pada yang sukanya ngebanggain privilege-nya sebagai seorang laki-laki dan lain sebagainya, kamu tuh nggak berhak loh lakuin kayak gitu. Kenapa? Soalnya ketika kamu menyombongkan kayak gitu, sebenarnya secara nggak langsung kamu tuh lagi berhutang budi terhadap pendidikan yang kamu enyam, informasi lebih yang kamu dapatkan dibanding apa yang telah perempuan dapatkan.
Jadi dia mau bilang, sebenarnya kalau misalnya perempuan itu mendapatkan fasilitas yang sama dengan laki-laki, kita juga bisa kok punya privilege yang sama dengan kalian, kayak gitu. Masuk di akal nggak sih, teman-teman? Ini berlangsung di abad ke-19. Sampai ada saintis yang bilang, udahlah kalau kayak gini terus, keadaan bangsa kita atau peradaban kita, the future itu will be men. Masa depan tuh hanya milik laki-laki memang, bukan milik siapapun. Maksudnya milik siapapun tuh ya perempuan, bukan punya kita, kayak gitu. Nah, karena keberlangsungan yang begitu lama sampai berabad-abad ini, akhirnya peradaban tuh lambat laun tuh mulai kayak nyadar. Kenapa kok perempuan selalu dalam keadaan inferior, rendah diri? Kenapa kok perempuan tuh selalu dalam keadaan kayak selalu underestimate diri sendiri dan lain sebagainya? Akhirnya mereka mulai mempertanyakan, sebenarnya perempuan itu bisa sampai seterpuruk itu karena inferioritas yang mereka timbulkan sendiri, atau karena peradaban yang selama ini mengucilkan mereka. Mereka baru nanya gitu guys, setelah sekian lama kejadian seperti itu. Lagi-lagi mereka akhirnya end up di sebuah pendapat yang bilang, udahlah, memang perempuan sama laki-laki itu beda, mau nggak mau harus beda. Karena kenapa? Mereka bilang otak perempuan itu kalau diukur pakai pita pengukur itu lebih kecil dibanding laki-laki. Yang mana mereka bilang bahwa ukuran diameter otak ini akan sangat relate dengan kemampuan intelijensi seseorang. Kalau perempuan itu lebih kecil dibanding laki-laki, berarti kemampuan intelijensi secara general di kalangan perempuan itu pasti lebih rendah dibanding kaum pria. Pinter ya nak, bilang gitu. Dan dari teori itu sampai muncullah sebuah istilah the missing 5 ounce of the female brain. Hilangnya 5 ons pada otak wanita. Lucu banget. Jadi kita dibilang kehilangan 5 ons, makanya kita bego. Itu intinya. Nah, ternyata setelah dilakukan banyak pembuktian dari teori itu oleh para saintis, barulah terjelaskan bahwa ternyata ukuran otak itu sama sekali nggak relate sama kemampuan intelijensi. Tapi dia itu malah relate sama berat badan, habis itu sama massa otot, terus ukuran jantung dan lain sebagainya. Itu yang relate. Jadi nggak sama sekali masalah intelijensi kayak gitu. Kalau kita baca di part 1 buku ini, kita akan lebih mengenal bagaimana gagasan kritis si Cordelia Fine tentang jiwa itu bukanlah entitas diskrit yang dikemas oleh otak. Jadi kan selama ini kan kalau teori-teori yang udah kita tadi dalami ya, jadi karena otak-otak itu yang udah dari sononya beda, akhirnya membentuk jiwa yang berbeda. Dari jiwa yang berbeda itu kemudian sikap kita jadi beda, kemampuan kita jadi beda, siapa kita jadi beda. Nah, si Cordelia Fine ini ingin mengatakan bahwa lu tahu nggak sih, jiwa itu bukan entitas diskrit loh, bukan entitas yang dia tuh kaku loh, yang gitu-gitu aja, yang nggak bakal bisa terpengaruhi oleh banyak hal tuh nggak kayak gitu. Jiwa tuh bener-bener fleksibel banget kayak gitu. Dia bukan sesuatu yang terkungkung dalam otak doang, enggak. Dia itu adalah sesuatu yang diproses oleh banyak faktor kayak gitu. Dan yang keren lagi, dia sudah bilang di awal bahwa sebenarnya proses pembentukan jiwa atau proses psikologis orang itu dibentuk oleh budaya yang erat mengelilinginya. Jadi bukan cuma sekedar pembuahan ini cewek ini cowok langsung kepada pola cewek cowok selesai sampai akhir bakal kayak gitu. Enggak. Kita banget dipengaruhi oleh budaya kita. Dan sampai ada psikologis yang namanya Mahzarin Banaji, dia bilang gini, there is no bright line separating self from culture. Jadi nggak ada loh sama sekali kayak benang yang memisahkan diri dengan budaya. Dia mau bilang bahwa seseorang itu adalah bentuk representasi dari budaya yang mengelilinginya. Oleh karenanya kemudian ketika kita mau mencoba memahami tentang perempuan dan laki-laki, kita itu harus memahami apa sih sumber pemikirannya, bagaimana sih perasaannya, apa sih kemampuannya, apa sih motivasi dan kebiasaannya dan lain sebagainya. Karena ketika kita memahami bahwa jiwa yang dibentuk oleh sistem pikiran kita itu adalah sesuatu yang permeable, alias bisa ditebus oleh segalanya, bisa dibentuk oleh segalanya, maka kita tidak akan pernah membeda-bedakan antara struktur otak pria dan juga laki-laki serta kejiwaannya yang dibentuk dari situ. Nah, itu menurut Cordelia Fine di situ. Gitu teman-teman.
Jangan lupa dukung terus video ini, dukung terus channel kita ini dengan cara komen, kemudian like, dan juga subscribe karena itu akan membantu penyebaran dakwah di Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.